Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya qala rasulullah ba'd. Laqad qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Al-ayat Al-Baqarah ayat 153. Tiada kata yang tepat kita ucapkan melainkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bekerja seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala. Salawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajak kita, memimpin kita dari zamannya jahiliyah menuju zaman sekarang, yakni zaman Islamiyah. Dari zamannya kurang ajar menuju jalan terpelajar, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Ahmad Soleh dari SD Inovatif Al-Wahyu Rewin, Waru Sidoarjo. Saya seorang penulis juga dan karya saya berjudul Dahsyatnya Sujud. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan juga. Kemudian tokoh di dalam Dahsyatnya Sujud adalah saya sendiri, yakni Ahmad Soleh. Di situ Ahmad Soleh yang dulunya memang tidak mengenal maaf, akhirnya dia mau meminta maaf terlebih dahulu kepada temannya ketika dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Alhamdulillah. Tema kali ini adalah saya akan membahas tentang kebahagiaan ketika kita masuk surga. Ya, banyak sekali cara ketika kita masuk surga, banyak sekali amalan-amalannya, banyak sekali juga amalan-amalan di luar sana, amalan-amalan yang menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis yang cepat untuk masuk surga. Di antaranya adalah ada 3 amalan. 3 amalan ini, ya, 3 amalan ini insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita kalau melakukannya, kalau membacanya, kalau melakukannya, insya Allah kita akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amalan pertama adalah amalan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kita lihat banyak orang-orang ketika berinfak itu besar-besaran, itu tidak masalah, alhamdulillah. Tetapi ketika mereka berinfak besar-besaran, mereka menyebutkan namanya atas nama ini. Si A berinfak atas nama segini, dengan pengen disebutkan nominalnya. Nah, seperti inilah amalan inilah yang akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berinfak yang ikhlas. Kita berinfak dengan lapang dada tanpa mengharapkan kembali. Hanya Allah lah yang akan membalas kita nanti. Kemudian amalan yang kedua, menahan amarah di bulan suci Ramadan ini. Menahan amarah ini tidak semua orang bisa menahan amarah. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, ya,
kita sudah terkena yang namanya panas, kemudian haus dan lapar. Disinilah Allah menguji kita. Apa dengan cara apa? Menahan hawa nafsu, menahan amarah. Amarah ini bisa terpancing karena apa? Karena kita bersendaugura sesama teman, saudara, sanak, keluarga, tapi berlebihan sehingga menimbulkan amarah. Ya, maka dari itu ada pepatah mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Daripada kita ngomongkan yang tidak-tidak, maka lebih baik kalian tidur. Tapi tidak selamanya puasa itu dibuat untuk tidur, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Ini sesuai dengan karya saya yang saya buat. Ya, kenapa? Memaafkan orang lain itu lebih mulia. Kita melakukan kesalahan, kita menurunkan ego, kita meminta maaf terlebih dahulu. Seperti yang ada di novel saya. Ya, kisahnya adalah tokohnya ini adalah memaafkan orang lain. Ya, dia memulai mau minta maaf terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah amalan yang menuntunku dekat dengan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala?" Jawab Rasulullah SAW, "Berbicaralah yang sopan. Tebarkanlah salam di antara sesama muslim dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan." Ini adalah orang-orang yang membutuhkan, ini adalah orang-orang fakir dan miskin, anak yatim dan piatu. Jadi seperti itu. Sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, As-Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ishta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian dengan sopan dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu saya mengajak ya kepada siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar, bersabarlah, kunci ketika kita menjalankan ibadah puasa ini. Bersabar. Terima kasih. Saya Ahmad Soleh dari SD Inovatif Al-Wahyu Relin Waru Sidoarjo mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.